Hai sobat, ketemu lagi dengan channel yang membahas seputar YouTube. Channel yang dikhususkan bagi kalian para YouTuber pemula. YouTuber pemula yang masih berjuang untuk proses monetisasi. Jadi kalian yang menemukan video ini sangat tepat, apalagi kalian para YouTuber pemula. Jadi kalau juga ada channel yang besar, sebenarnya kebanggaan bagi saya, kalian bisa nonton dari awal sampai akhir. Kali ini saya akan membahas algoritma YouTube. Ini penting untuk dipahami oleh kalian. Namun sebelum kita membahas apa itu algoritma, sobat, yang terpenting ini adalah kalian sudah upload konten atau belum. Itu kuncinya dulu, sobat. Karena modal utama itu nge-YouTube ya dua. Ya, konten, penonton. Kalian punya konten, punya penonton. Ya, penonton sudah banyak di YouTube. Mereka yang berkunjung ke beranda YouTube itu kan banyak. Itu sudah modal bagi kalian. Tinggal kalian memenuhi, membuat konten, ya. Sehingga penonton berdatangan ke channel kalian. Itu dulu. Sebelum memahami algoritma. Karena algoritma ini hanya sebuah sinyal, ya. Sinyal bagaimana channel kalian itu terdeteksi oleh mesin SEO-nya YouTube. Jadi YouTube itu bisa merekomendasikan atau enggak terhadap konten-konten yang ada di channel kalian. Jadi kuncinya sebenarnya algoritma itu bisa bekerja ketika konten kalian itu mendapatkan sinyal yang bagus. Sumber sinyal itu dari mana, sobat? Itu ada di penonton. Yang kedua ada di konten kalian. Jadi konten penonton ini harus sama-sama ada. Jadi buat konten sebaik mungkin. Sebaik mungkin ini relatif, sobat. Bagi kalian YouTuber pemula, jangan berpikir dulu konten kalian itu sama seperti channel-channel besar. Jangan berpikir itu biar nggak pusing. Karena nge-YouTube itu jangan dibikin pusing. Karena tujuan YouTube itu sebagai beranda yang bisa menghadirkan tontonan-tontonan yang bermanfaat. Itu dulu. Bermanfaat ini tidak harus kalian punya kamera bagus, tidak harus punya peralatan nge-YouTube itu yang maksimal, tidak. Bermodal HP nggak apa-apa. Seperti konten ini. Konten ini dibuat dengan kamera HP. Nanti akan saya tunjukkan suatu saat kepada kalian bagaimana dari awal saya membangun channel ini dan membuat konten-kontennya itu menggunakan HP dan alat seadanya di rumah. Karena saya hanya ingin bertemu kalian. Apa yang saya sampaikan ini hanya pengalaman. Belum tentu bisa memenuhi keinginan atau kebutuhan kalian, para subscriber saya. Tapi ini murni pengalaman saya. Apa yang menjadi pengalaman, memahami algoritma itu jangan hanya terlalu banyak mencari referensi tutorial, tidak. Yang harus dilakukan adalah tadi, membuat konten dulu dan pastikan itu sering-sering dilakukan, ya. Sebelumnya kan saya sudah bahas bagaimana algoritma berlaku di thumbnail kalian, di thumbnail YouTube. Sebenarnya bukan algoritmanya, bukan dari thumbnail algoritmanya, tapi thumbnail ini yang saya jelaskan di video sebelumnya sebagai pintu awal bagaimana penonton itu mengklik konten kalian. Jadi ketika konten kalian itu mendapat penonton yang durasi tontonnya di atas 3 menit dan juga mendapat like, mendapat share, mendapat komentar yang bagus, itu berpotensi konten kalian akan bekerja dengan baik dan algoritma ini akan bekerja dengan maksimal. Sehingga konten-konten seperti ini biasanya akan dibaca oleh YouTube untuk direkomendasikan kepada penonton-penonton yang seneng nonton konten-konten yang kalian buat. Ya, yang buat konten musik, maka YouTube akan merekomendasikan kepada penonton-penonton yang suka musik. Yang konten memasak, ia akan direkomendasikan kepada penonton-penonton yang suka
konten-konten memasak. Karena YouTube ini sama-sama bekerja. Dari sisi konten ini juga melakukan pendeteksian, dari penonton ini melakukan pendeteksian. Bagaimana algoritma ini bekerja di konten? Ya tadi, mendapatkan like, komentar, jam tonton yang di atas rata-rata, 3 menit ke atas, apalagi sampai full, itu bagus. Penonton juga dideteksi oleh algoritma YouTube. Jadi setiap pengguna yang masuk ke beranda YouTube, baik melalui laptop, PC, atau HP, itu akan dideteksi oleh algoritma YouTube. Nah, pengguna ini kesenangannya sering nonton konten-konten apa. Nah, kalau si A misalnya konten musik yang sering ditonton, ya tadi konten musik akan disodorkan. Itu sobat. Algoritma sebenarnya itu sederhananya. Jadi kalau kita tarik kesimpulan, sebenarnya bukan memahami algoritma, tapi memperbaiki konten dan menargetkan penonton. Ketika konten dan penonton ini ketemu, disitulah algoritma YouTube bekerja. Dan itu pasti maksimal. Contoh kalian misalnya cari konten tentang memasak. Jadi ketika melakukan penelusuran kata kunci di pencarian YouTube, maka akan muncul konten-konten tentang memasak yang disodorkan oleh pihak YouTube. Nah, kalian juga akan menentukan kan, konten yang mana nih yang mau diklik sama saya. Nah, pasti begitu ya. Nah, disitulah sebenarnya thumbnail sedang bekerja, judul juga sedang bekerja, bagaimana mempengaruhi kalian untuk mengklik kontennya. Kalau thumbnail dan judulnya sudah bagus, maka disitulah algoritma akan bekerja. Paham ya? Jadi memahami algoritma itu gak perlu pusing sobat. Ya, gak perlu pusing. Kalau kontennya sudah jelas, tema dari channel kalian sudah bagus, konten yang dihadirkan, yang diupdate itu bagus, target penontonnya sudah ketemu, nih konten musik, ya penontonnya orang yang suka musik, tinggal dikerucutkan, musik apa nih? Apa musik dangdut, atau musik rock, atau musik-musik yang kekinian hari ini. Jadi silahkan ini ditentukan yang menjadi ciri khas. Jadi penontonnya ini ada semuanya. Tinggal ini ketemu nggak seperti ini. Kalau sudah ketemu seperti ini, sudah aman. Algoritma sudah bekerja. Jadi memahami algoritma begitu sobat. Ya, kalian juga yang sering nonton tutorial banyak, nggak apa-apa sebenarnya, tapi jangan berhenti di situ sobat. Terlalu banyak nonton tutorial tapi nggak diaplikasikan oleh kalian. Sama seperti saya mulai tadi ngomongin tentang algoritma. Kalian tidak pernah menerapkan, mengupload konten, menargetkan penonton. Ya, sebanyak apapun konten tutorial yang kalian tonton itu tidak ada gunanya. Karena kalian seorang YouTuber itu, seorang konten kreator itu ya, tugas kalian adalah membuat konten yang bermanfaat kepada banyak orang. Tentu juga pelajari bagaimana aturan kebijakan yang diberlakukan oleh pihak YouTube. Oke ya sobat, tetap semangat intinya. Semangat membuat konten, diupload ya. Setiap hari malah kalau perlu. Kalau kalian YouTuber pemula silahkan setiap hari upload terus. Ya. Tapi ingat juga konten apa dan penontonnya siapa. Itu yang dipelajari. Sebelumnya juga saya sudah membahas bagaimana menargetkan penonton, membuat konten yang bagus, itu saya buatkan juga. Jadi kalian silahkan ikuti terus channel ini, karena ini tempat berkumpulnya kalian para YouTuber pemula. Jangan bosan-bosan untuk selalu menonton video di channel ini, karena saya ingin membantu kalian para YouTuber pemula untuk sukses menjadi seorang YouTuber yang sejati. Oke sobat, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan salam